Shalom semua, kembali lagi di podcast kesayangan kalian nih setiap malam minggu, yaitu Diari Remaja. Bersama saya Melisa. Pada malam ini saya akan membahas tentang tema remaja tentang body shaming di era milenial. Sebelum membahas lebih detail, saya ingin memberi informasi sedikit tentang arti pengertian body shaming dan Undang-Undang ITE tentang body shaming. Apakah kalian pernah mengalami body shaming? Atau apakah kalian yang melakukan body shaming kepada orang lain? Rata-rata sih pasti kalian pernah di body shamingin lah sama seseorang. Nah, pertama di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian body shaming. Body shaming menurut Oxford adalah perilaku mempermalukan seseorang dengan menghina atau membuat komentar negatif mengenai bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk bullying yang banyak terjadi di lingkungan kita nih guys. Perbedaan keduanya adalah jika body shaming hanya spesifik ditujukan pada bentuk dan ukuran tubuh, sedangkan bullying mencakup hal yang lebih besar dari itu. Didefinisikan sebagai bentuk agresi kepada orang lain baik secara fisik maupun verbal. Nah, kedua itu apabila kita melakukan body shaming. Adapun undang-undang yang berbunyi, body shaming dikategorikan menjadi dua tindakan. Yang pertama, tindakan seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun loh. Kedua, apabila melakukan body shaming tersebut secara verbal langsung ditujukan kepada seseorang, dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian body shaming yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial. Dikenakan pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Nah, serem banget gak sih hukumannya? Setelah mengetahui pengertian body shaming dan undang-undangnya, di sini saya pun sudah bertemu dengan salah satu remaja perempuan yang memiliki pengalaman tentang body shaming. Dia akan meng-share pengalamannya kepada kita semua nih guys, dan saya juga akan memberikan beberapa tips dan saran kepada teman-teman yang pernah punya pengalaman body shaming di sekitaran lingkup kalian nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbincang kepada salah satu mahasiswa remaja yang kita samarkan namanya menjadi Mei. Hey Mei, apa kabar? Hai juga Melisa, aku baik kok. Sibuk apa nih kali ini? Ya seperti biasa, aku kan kuliah, kamu tahu sendiri lah gimana anak kuliahan. Semoga lancar selalu ya ke depannya. Ya, amin. Kali ini aku ingin mengajak kamu nih untuk nge-share pengalaman kamu tentang tema yang aku udah sampaikan malam ini, yaitu tentang body shaming di era milenial. Apakah kamu siap? Siap nggak siap sih, sebenarnya aku udah nggak mau lagi sih ngingat-ngingat kejadian tentang body shaming. Tapi demi kamu dan juga teman-teman yang ada di Diari Remaja ini, aku akan nge-share pengalaman aku tentang body shaming. Menurut kamu, arti dari pengertian body shaming apa ya? Kalau menurut aku sendiri, body shaming itu adalah perilaku seseorang atau orang lain, kayak dia tuh mengkritik atau mengomentari fisik dan tubuh kita gitu loh, tubuh kita sendiri, tubuh yang kita punya, tapi dengan cara yang negatif. Entah itu dia mengejek tubuh kita, kayak misalkan dia ngatain kita, lo gendutan ya, sekarang lo kurusan ya, makin pendek aja lo, atau ih tinggi banget sih, egois gitu, yang lain pada standar kok lu tinggi sendiri gitu. Itu sama aja sih, kata gua mah kayak melakukan bullying secara verbal gitu. Dan orang-orang yang menjadi korban body shaming itu juga pasti dia selalu kayak mengurungkan dirinya dari keramaian, kayak introvert gitu. Dia pasti akan berubah sikap menjadi kayak baper. Terus dia ntar juga di suatu kerumunan pasti dia diem kalau dia dikatain gitu. Terus juga pasti
kayak kalau di rumah dia kayak berpikir depresi gitu, berpikir yang terlalu berlebihan, males makan juga, jadi kayak Insecure gitu ya, Mi? iya bisa jadi kayak gitu deh, pokoknya itu nggak enak banget, asli nggak enak. Cukup menarik banget sih, Mei. Menurut kamu, worth it gak sih UU ITE tentang body shaming ini? Iya, aku juga setuju banget itu udah diadain undang-undang ITE tentang body shaming. Entah itu body shaming secara depan muka, maksudnya kayak face to face, bisa juga tentang sosial media gitu. Sekarang kan banyak tuh, nggak selalu body shaming tuh di rata-ratain kayak face to face, tapi selalu di sosial media. Sekarang kan sosial media itu banyak ya, kayak kita mau melakukan apa yang bermanfaat, tapi ada aja orang yang jahat Netizen gitu. yang jahat gitu ya, mulutnya nakal banget ya Iya, netizen. ada orang aja gitu yang jahat kayak kemarin tahun lalu gendut, bagus badannya, kayak pokoknya udah pas lah. Sekarang makin kesini makin berganti tahun kenapa jadi kurus gitu. Aduh, itu tuh sampai sampai mikir gimana buat gendut lagi, ntar kalau gendut ntar dikatain gendut, ntar kalau kurus dikatain kurus, jadi kayak serba salah gitu loh gitu. Aduh, bikin orang kesel gitu, tapi gimana ya. Iya ya. Jadi tuh kayak bagus aja gitu, apalagi kan kadang suka menyindirnya, kan kadang suka yang hal-hal yang tidak mengenakan juga. Jadi bagus juga itu undang-undang ITE atau kayak undang-undang body shaming yang secara face to face gitu, dari mulut ke mulut juga itu bagus ya. Aku sangat setuju udah diadain undang-undang, karena itu buat tamparan mereka gitu loh, buat biar mereka tuh jerak gitu, mengaku kesalahan mereka gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar candaan biasa, itu emang benar-benar candaan yang menusuk hati gitu. Ya biar candaan mereka tuh ada hukumannya gitu ya. Biar jerak gitu loh. Ya biar nggak asal ngomong aja gitu kalau ngomong di sosial media tuh. Jadi kan kalau misalkan udah ada undang-undangnya, terus diketahui bayar denda berapa juta atau kayak di penjara, mereka kan jadi kayak shock gitu, apa kayak aduh takut gitu ya. Yang penting tuh ada rasa gerak. takut dah ya dalam diri betul. kita sebelum berbicara tuh ya. Betul. Bagaimana sih menyikapi orang yang suka nge-body shamingin kamu? Kalau aku ya, sebenarnya aku tuh tipe-tipe anak yang baper gitu, bawa perasaan. Jadi kalau ada yang body shaming kayak gitu, ya pasti aku sedih gitu. Terus mental aku down gitu. Kadang aku di luar misalkan pura-pura senyum, tapi aslinya kalau udah balik di rumah sedih, terus cerita juga ke orang tua gitu. Jadi kataan-kataan yang awalnya bercanda lama-lama kayak jadi serius gitu. Terus orang-orang juga awalnya nih kayak misalkan satu orang nih yang bercanda, tapi tiba-tiba ntar orang yang lain yang itu nimbrung, bener nggak? Ya Bener benar kan? banget sih, pernah sih rasanya gitu. Iya, itu sedih banget gitu. Dan itu nggak satu hari aja, berkali-kali gitu, nggak satu hari, bisa aja besoknya lagi. Malah jadiin candaan ya kalau ketemu, maksudnya jadi kayak nama-nama samaran gitu ya. Lu gendut mau kemana gitu kan. Iya, jadi kayak nama panggilan gitu. nama panggilan. Kurus, ceking gitu. Bantet gitu, kuntet. Kan walaupun katanya cuma ibarat bercandaan, tapi kan itu nyelekit. Padahal kita punya nama dong, kayak kamu nama Melisa ya kan, aku nama Mei gitu kan. Iya, kita punya nama dari orang tua, tapi mereka malah ngatain kita kayak gitu. Gimana nggak sedih coba? Malah kita juga hampir kayak ibaratnya enek, nggak mau ngeliat orang itu lagi gitu. Dan sampai ada perasaan kita juga pengen putus asa gitu, dan kita kayak depresi aja gitu loh, gitu kayak harus gimana lagi badan ini, kita harus gimana lagi kita gitu. Iya sih, benar juga. Tapi kalau aku, walaupun aku menyikapinya dengan baper, nangis gitu, tapi ya mau nggak mau aku harus bisa menjadi orang yang sabar dan juga pemaaf gitu. Jadi walaupun dia nggak maaf nih ya, sekalipun dia nggak maaf atau dia kayak nggak merasa bersalah, ya udah aku sabar aja, atau enggak aku pergi dari kerumunan itu, biar aku nggak dipanggil kayak kata-kata kasar kayak gitu lagi. Jadi aku lebih baik menjauh, nggak mau ketemu dia lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, kalau dia butuh aku aja, udah gitu aja cukup sih. say hi aja lah, cukup tahu gitu kan, gak usah kayak berlarut-larut gitu kan ya bersama dia. Yang gitu. penting aku sih udah maafin dia pokoknya. Yang penting sih kalau misalnya kita bisa merubah
semua pendapat dia dengan kita memberikan prestasi yang lebih gitu kan, biar kita tuh kita bisa nunjukin kalau kita itu walaupun dikata-katain dengan omongan kasar atau omongan jelek kayak gitu, tapi kita buktiin kalau kita tuh bisa lebih maksudnya kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada dia. Misalkan entah kita usahanya lancar, misalkan kalau kita pengusaha, atau kita bisa kalau misalkan kuliah kita bisa mendapatkan prestasi tinggi di kuliah. Pokoknya kita harus bisa, intinya itu harus menjadi lebih baik lagi. bener banget tuh guys buat kalian-kalian. Nah, setelah aku mendengarin ceritanya Mei juga nih, cukup menarik sih ya. Aku sampai sekarang sih sedih aja gitu dengerin netizen yang mulutnya tuh nakal banget gitu ya di telinga kita, tuh membuat kita kadang enek gitu kalau dengerin mereka. Kamu kuat-kuat ya Mei, kamu juga cantik kok, lucu, imut, jangan sedih ya. Mei, terharu banget deh dengerin cerita kamu. Udah ya, nggak apa-apa, saling maafkan aja. Kamu juga udah ikhlas kan maafin mereka, Iya, walaupun aku ikhlas kok. walaupun mereka belum meminta maaf secara langsung kepada kamu. Pokoknya nih teman-teman dari remaja, jangan sedih ya, tenang, kita itu harus selalu bersyukur, percaya diri, dan jangan lupa sabar dan jadi orang yang pemaaf. Seperti perempuan kuat ini nih. Terima kasih ya Mei, kamu juga sosok inspirasi perempuan remaja di tema body shaming di era milenial Sebenarnya ini. mah sosok inspirasi itu nggak cuma aku atau siapapun gitu, semuanya juga bisa jadi sosok inspirasi asal bagaimana caranya menyikapinya dengan baik dan benar gitu. Dan jangan lupa bersyukur sama diri sendiri gitu. Iya teman-teman, kita harus bersyukur apa yang kita dapat sekarang. Kan belum tentu orang lain tuh lebih beruntung dari kita gitu kan. Pokoknya harus percaya diri aja gitu. Mau dia omongannya jelek, orang-orang yang ngatain kita atau nge-body shaming kita, udah nggak apa-apa gitu. Kan masih banyak orang yang di luar sana yang tidak seberuntung kita gitu. Masih banyak orang-orang yang ya apa ya ibaratnya ya yang nggak seberuntung kita gitu, nggak usah disebut lah ya. Kayak kita bersyukur aja kita masih punya telinga untuk mendengar, kita punya dua tangan bisa memegang, bisa menulis, kita punya dua kaki. Coba kalau yang lainnya mau orang kayak yang mohon maaf yang kayak kekurangan gitu, kekurangan kayak terus kita body shamingin, gimana coba? Parah banget kan. Kita aja yang kayak gini aja di body shamingin, apalagi yang kekurangan. Coba aturan kalian banyak-banyak bertobat tuh. syukur juga buat kalian tuh ya yang mempunyai bentuk tubuh yang indah gitu ya. Jangan deh body shamingin orang dengan semua orang tuh punya kekurangan dan porsi kelebihannya masing-masing nih teman-teman. Nih buat teman-teman dari remaja, terima kasih sudah mendengarkan cerita inspirasi dari salah satu remaja perempuan yang namanya kita samakan dengan Mei. Buat teman-teman, aku sudah menyimpulkan nih untuk kalian semua, yaitu tips dan saran untuk korban dari body shaming. Tips yang pertama, belajar memaafkan. Yang kedua, abaikan perkataan orang lain. Yang ketiga, bersyukur dan cintai diri sendiri. Yang keempat, menerima kekurangan diri sendiri. Yang kelima, bijak bermedia sosial. Udah nih di akhir kalimat dan sudah waktunya untuk pamit undur diri. Terima kasih teman-teman dari remaja yang udah dengerin podcast kali ini. Kita ketemu lagi ya di malam minggu yang akan datang. Selamat malam semua. Quotes hari ini, ingatlah mulutmu harimaumu. Jadi boleh asik tapi jangan so asik. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu juga buruk di mata orang lain. Kenali sebelum menghakimi.